Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Oktaviani, NIM 217010160, kelas 7 Gabungan Keuangan Pagi, mata kuliah Manajemen Risiko dan Investasi, dosen pengajar Pak Deo Rimbando SEMSI. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang istilah-istilah saham. Nah, sebelum kita harus tahu dulu apa itu istilah-istilah saham, di sini saya akan menjelaskan apa itu saham. Saham adalah dokumen berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan, atau ketika seseorang membeli saham, maka orang tersebut telah membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Yang pertama, istilah pembentukan harga saham. Ada bid price, ada offer price. Bid price adalah harga penawaran tertinggi untuk order beli, sedangkan offer price harga penawaran terendah untuk order jual. Harga saham yang terbentuk dinamika beli dan jual. Saham yang terbentuk pada saat tersebut, setelah terbentuk kesepakatan, maka terjadilah transaksi. Jumlah transaksi dinyatakan dalam satu lot. Satu lot sama dengan 100 lembar saham, dan jika ingin membeli saham, maka minimal pembelian saham sebesar satu lot atau 100 lembar saham. Yang kedua, istilah dalam tren saham. Ada yang namanya market bullish, ada yang namanya market bearish. Market bullish terjadi ketika rata-rata harga saham sedang bergerak naik, sedangkan market bearish terjadi ketika rata-rata harga saham bergerak turun. Beberapa faktor yang mempengaruhi market bearish dan market bullish adalah sebagai berikut. Yang pertama, kondisi internal perusahaan. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kondisi politik dan sebagainya. Yang ketiga, istilah pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli saham. Yang pertama, bursa saham. Bursa saham adalah pihak yang menyediakan sistem untuk mempertemukan penawaran jual dan beli saham. Yang kedua, emiten. Emiten adalah perusahaan yang terdaftar di bursa saham. Untuk membeli saham dari emiten, hanya bisa membelinya dari anggota bursa, yaitu perusahaan sekuritas yang memiliki izin dari Bapepam atau Badan Pemerintah Pasar Saham, dan berhak untuk menentukan sistem yang ada di bursa. Nah, setelah itu kita harus juga mengenali OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan. Yang keempat, istilah indikator harga saham. Nah, ada yang namanya IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG merupakan indikator di mana yang menggambarkan pergerakan harga saham secara keseluruhan. Jika IHSG naik, maka bisa dikatakan harga saham bergerak naik. Sebaliknya, jika IHSG turun, maka harga saham bisa dikatakan turun. Yang kelima, istilah dalam pelaporan. Laporan tahunan dan laporan keuangan terbuka untuk umum untuk mengetahui kinerja keuangan dari setiap emiten. Laporan tahunan terbit setiap tahun sekali, sementara laporan keuangan terbit
setiap 1 kuartal sekali. Untuk mengetahui atau mendapatkan laporan tahunan dan laporan keuangan, cukup masuk ke www.docscode.idx.co.id, pilih perusahaan tercatat, pilih laporan keuangan dan laporan tahunan. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.